Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman mahasiswa semester 1. Perkenalkan, saya Dr. Diki Faizal Irnandi dari mata kuliah Basic Medical Science 1. Saya dari Departemen Biokimia Biomolekuler. Pada sesi ini kita akan membahas mengenai metabolisme porfirin yang akan dibahas dalam satu video, satu kasus, dan satu artikel. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai katabolisme heme. Pertama, teman-teman perlu tahu mengenai pengertian katabolisme. Katabolisme adalah proses kebalikan dari sintesis, yaitu memiliki jalur metabolik yang memecah senyawa menjadi unit yang lebih kecil. Katabolisme heme ini diawali dari sebuah fenomena sensitivitas dari makrofag di sel retikuloendotelial system. Jadi, makrofag ini memiliki sensitivitas terhadap sel darah merah yang tidak normal. Pada pembahasan kali ini terkait dengan sensitivitas makrofag, yaitu makrofag akan mendeteksi sel darah merah yang sudah tua atau uzur atau sudah renta. Jadi, makrofag tadi memiliki sebuah recognition site di dindingnya yang akan mengenali sel darah merah yang sudah tua ini. Lalu sel darah merah yang sudah tua ini akan menempel pada recognition site dan akan dimakan oleh makrofag. Di dalam makrofag, sel darah merah ini, hemoglobin akan dipecah oleh lisosom menjadi hem dan globin. Globin akan digunakan kembali untuk pembentukan sel darah merah yang baru. Sedangkan hem akan dipecah oleh enzim yang disebut sebagai hemoksigenase. Setelah hem dipecah oleh enzim hemoksigenase akan menjadi biliverdin, lalu biliverdin akan diubah menjadi bilirubin. Setelah menjadi bilirubin akan dilempar kembali ke aliran darah sistemik. Di aliran darah sistemik, bilirubin ini perlu teman. Jadi bilirubin tidak boleh jalan sendiri-sendiri di aliran darah sistemik. Dia harus ditemani oleh senyawa yang namanya albumin. Kita membayangkan seorang perempuan misalkan dia harus pulang sendirian, maka tidak boleh, harus ditemani oleh albumin. Maka bilirubin ketika sampai ke aliran darah sistemik, dia akan ditemani oleh albumin, berjalan bergandengan sampai menuju ke hepar. Sesampainya di hepar, di dinding luar dari hepar, albumin akan melepaskan diri dengan bilirubin dan bilirubin akan masuk ke dalam sel hepar. Di sini bilirubin akan bergandengan dengan ligandin. Dengan ligandin, bilirubin akan dibawa masuk ke dalam sel hepar, lalu akan dikonjugasikan. Kita membayangkan bilirubin ini seperti manusia dengan dua lengan. Maka bilirubin dapat dikonjugasikan dua kali. Satu lengan akan berikatan dengan asam glukuronat, satu lengan lagi akan berikatan dengan asam glukuronat. Nah, proses ini disebut sebagai konjugasi. Yang melakukan adalah enzim UDP glukuronil transferase. Bilirubin yang dikonjugasikan dua kali akan berubah namanya menjadi bilirubin diglukuronida. Pada beberapa kasus, ada kemungkinan bilirubin tidak sempurna dikonjugasikan. Mungkin hanya satu lengan saja yang berikatan dengan asam glukuronat. Sehingga kita juga mengenal yang disebut bilirubin monoglukuronida. Tetapi pada kasus ini, pada video ini saya akan membahas bahwa bilirubin yang terkonjugasi sempurna, dia akan dikonjugasikan dua kali dengan dua asam glukuronat yang melekat pada dua lengan dari bilirubin. Setelah bilirubin dikonjugasikan, atau kita sebut sekarang namanya adalah bilirubin diglukuronida, bilirubin ini akan dipompa keluar melalui saluran empedu secara aktif. Setelah memasuki saluran empedu, dia akan melanjutkan perjalanannya ke usus, lalu ke kolon. Di kolon, bilirubin yang sudah terkonjugasi atau bilirubin diglukuronida, dia akan dilepaskan kembali konjugasinya, akan kembali menjadi bilirubin. Setelah menjadi bilirubin saja, ada flora normal di usus, ada bakteri di usus yang tugasnya mereduksi bilirubin
menjadi urobilinogen atau sterkobilinogen. Loh, kok namanya urobilinogen atau sterkobilinogen? Betul. Kenapa namanya ada dua? Karena pada titik ini bilirubin tadi akan memiliki dua jalur perjalanan hidupnya dia. Yang pertama, kalau dia menjadi sterkobilinogen, dia akan mengikuti perjalanan feses di usus sampai ke rektum dan memberikan pigmen kuning pada feses yang kita sebut sebagai sterkobilin. Kalau dari 100% bilirubin, maka 90% akan melalui jalur ini. Jadi kalau kita bayangkan ada 100% bilirubin dan setelah diubah menjadi sterkobilinogen atau urobilinogen yang 90% akan mengikuti jalur feses dan memberi pigmen kuning pada feses yang disebut sebagai sterkobilin. 10% sisanya bagaimana? 10% sisanya akan direabsorpsi oleh pembuluh darah di usus. Pembuluh darah di usus akan mereabsorpsi dari urobilinogen, lalu akan dibawa ke vena porta dan masuk kembali ke dalam hepar. Di hepar akan ada dua jalur lagi kehidupan dari bilirubin. Pada titik ini, pilihan hidup yang pertama yang disebut urobilinogen tadi akan dioksidasi, akan dikembalikan menjadi bilirubin kembali. Jadi tadi sudah menjadi bilirubin, direduksi oleh bakteri usus menjadi urobilinogen, sampainya di hepar, dia dioksidasi menjadi bilirubin lagi. Setelah menjadi bilirubin, dia berikatan dengan ligandin, lalu dikonjugasikan ulang, lalu dikirim lagi ke saluran empedu, kembali ke usus. Siklus ini disebut sebagai siklus enterohepatik. Jadi nasibnya bilirubin yang melalui jalur ini, dia hanya akan berputar-putar melalui usus, hepar, usus dan hepar. Kita kembali ke titik di hepar tadi. Saya bilang ada dua jalur. Jalur yang pertama dia dioksidasi menjadi bilirubin, urobilinogennya. Lalu jalur yang kedua bagaimana? Jalur yang kedua, urobilinogen akan melepaskan diri dari jeratan oksidasi. Dia berhasil melepaskan diri dari jeratan oksidasi dan masuk ke aliran darah sistemik, masuk ke aliran darah ginjal, dan pada akhirnya mengikuti jalur urin memberikan pigmen kuning pada urin yang kita sebut sebagai urobilin. Baik teman-teman, saya harap penjelasan di atas dapat membantu teman-teman lebih memahami bagaimana proses katabolisme hem yang berawal dari hemoglobin sel darah merah yang sudah kita kenal selama ini dipecah menjadi bilirubin dan betapa kompleksnya perjalanan hidup bilirubin. Mulai dari hepar, di hepar dibawa ke usus, lalu setelah usus terbagi menjadi dua, ada yang mengikuti alur feses, lalu ada yang diserap kembali naik ke hepar. Di hepar kembali menjadi dua lagi, yang sebagian akan dioksidasi masuk ke dalam siklus enterohepatik, yang sebagian lagi akan lolos dari oksidasi tetap menjadi urobilinogen, lalu menjadi urobilin dan keluar lewat urin. Semoga dengan adanya penjelasan ini akan membuat teman-teman bisa lebih memahami dan tidak terlalu sulit dalam menghafalkan proses katabolisme hem. Demikian video dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.